Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons kabar mengenai gedung koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Sikanco, Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai lapangan bulu tangkis. Ferry membenarkan kondisi tersebut dan menilai hal itu bukan masalah besar untuk sementara waktu. Ia menegaskan bahwa gedung tersebut akan segera difungsikan kembali sesuai peruntukannya. Terkait pemanfaatan gedung selama masa kekosongan, Ferry menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum resmi. Persiapan sumber daya manusia pengelola juga sedang berjalan secara paralel. Lebih lanjut, Ferry menargetkan operasional Kopdes secara serentak dapat dimulai dalam waktu dekat. Ia menyebut September sebagai target dimulainya aktivitas perkoperasian tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal target 10.000 Kopdes yang akan beroperasi, Ferry memberikan klarifikasi. Ia menekankan bahwa jumlah bangunan dan target operasional di lapangan jumlahnya akan lebih besar. Sebagai informasi, gedung Kopdes Merah Putih di Desa Sikanjo, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, viral pada awal Agustus 2026 karena dipakai untuk perlombaan bulu tangkis. Video tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Dari video yang beredar, lapangan dibuat memakai karpet khusus yang bisa digulung setelah acara selesai. Sekretaris Desa Sikanco, Atik Setiawan, membenarkan adanya aktivitas olahraga di gedung tersebut. Namun ia menegaskan bahwa kegiatan itu bukan bagian dari operasional koperasi. Atik menjelaskan pembangunan bangunan Kopdes sebagai tempat pertandingan bulu tangkis hanya bersifat sementara dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Desa Sikanco. Menurut Atik, turnamen bulu tangkis yang diikuti oleh warga setempat itu hanya berlangsung selama 4 hari, yakni pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Ia juga mengakui bahwa saat ini Kopdes di Desa Sikanco memang belum beroperasi dan belum ada aktivitas usaha di dalamnya. Untuk fasilitas lapangan, Atik menerangkan bahwa panitia hanya menggunakan karpet khusus bulu tangkis yang dipasang sementara di dalam gedung. Setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai, karpet tersebut akan digulung kembali dan kondisi gedung akan dikembalikan seperti semula. Menanggapi hal tersebut, sebelumnya anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono menilai berdirinya Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Budi menyoroti bahwa alih fungsi fasilitas Kopdes ini tidak hanya terjadi pada gedung olahraga. Menurutnya, gedung tersebut juga sempat digunakan untuk resepsi pernikahan. Selain itu, ia juga menerima laporan adanya truk operasional Kopdes yang digunakan untuk angkutan tebu yang dinilai merugikan dan membuat pengusaha angkutan lokal kebingungan. Lebih lanjut, Budi mempertanyakan kelanjutan program koperasi tersebut. Pasalnya, infrastruktur dasar seperti gedung, truk, mobil pick-up, hingga motor roda 3 sudah tersedia, dan pelatihan manajer koperasi juga telah dilaksanakan. Namun hingga kini tidak ada kejelasan operasional. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menyatakan bangunan Kopdes yang belum digunakan boleh disewakan untuk kegiatan seperti pernikahan, olahraga, hingga perlombaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selama penggunaannya mendapat persetujuan pihak yang berwenang. Kebijakan ini muncul di tengah masih banyaknya gedung koperasi Desa Merah Putih yang belum beroperasi. Ketika bangunan sudah berdiri dan fasilitas dasar seperti listrik telah terpasang, pengurus koperasi tetap harus menanggung biaya operasional meski belum memperoleh pemasukan. Karena itu, pemanfaatan sementara gedung untuk kegiatan masyarakat dinilai dapat menjadi alternatif agar bangunan tidak menganggur sekaligus menghasilkan pemasukan. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah, Desi Aryani, mengatakan gedung Kopdes Merah Putih dapat digunakan untuk kegiatan di luar aktivitas koperasi. Namun penggunaan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Persetujuan dari pengurus koperasi tetap menjadi bagian penting sebelum gedung dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Kepala desa atau lurah yang berkedudukan sebagai dewan pengawas juga harus menyetujui penggunaan gedung tersebut.
Dengan demikian, gedung Kopdes yang belum digunakan untuk aktivitas utama tidak harus dibiarkan kosong. Selama mendapat persetujuan dan pemanfaatannya tetap sesuai ketentuan, bangunan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons kabar mengenai gedung koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Sikanco, Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai lapangan bulu tangkis. Ferry membenarkan kondisi tersebut dan menilai hal itu bukan masalah besar untuk sementara waktu. Ia menegaskan bahwa gedung tersebut akan segera difungsikan kembali sesuai peruntukannya. Terkait pemanfaatan gedung selama masa kekosongan, Ferry menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum resmi. Persiapan sumber daya manusia pengelola juga sedang berjalan secara paralel. Lebih lanjut, Ferry menargetkan operasional Kopdes secara serentak dapat dimulai dalam waktu dekat.
Ia menyebut September sebagai target dimulainya aktivitas perkoperasian tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal target 10.000 Kopdes yang akan beroperasi, Ferry memberikan klarifikasi. Ia menekankan bahwa jumlah bangunan dan target operasional di lapangan jumlahnya akan lebih besar. Sebagai informasi, gedung Kopdes Merah Putih di Desa Sikanjo, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, viral pada awal Agustus 2026 karena dipakai untuk perlombaan bulu tangkis. Video tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Dari video yang beredar, lapangan dibuat memakai karpet khusus yang bisa digulung setelah acara selesai. Sekretaris Desa Sikanco, Atik Setiawan, membenarkan adanya aktivitas olahraga di gedung tersebut. Namun ia menegaskan bahwa kegiatan itu bukan bagian dari operasional koperasi. Atik menjelaskan pembangunan bangunan Kopdes sebagai tempat pertandingan bulu tangkis hanya bersifat sementara dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Desa Sikanco. Menurut Atik, turnamen bulu tangkis yang diikuti oleh warga setempat itu hanya berlangsung selama 4 hari, yakni pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Ia juga mengakui bahwa saat ini Kopdes di Desa Sikanco memang belum beroperasi dan belum ada aktivitas usaha di dalamnya. Untuk fasilitas lapangan, Atik menerangkan bahwa panitia hanya menggunakan karpet khusus bulu tangkis yang dipasang sementara di dalam gedung. Setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai, karpet tersebut akan digulung kembali dan kondisi gedung akan dikembalikan seperti semula. Menanggapi hal tersebut, sebelumnya anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono menilai berdirinya Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Budi menyoroti bahwa alih fungsi fasilitas Kopdes ini tidak hanya terjadi pada gedung olahraga. Menurutnya, gedung tersebut juga sempat digunakan untuk resepsi pernikahan. Selain itu, ia juga menerima laporan adanya truk operasional Kopdes yang digunakan untuk angkutan tebu yang dinilai merugikan dan membuat pengusaha angkutan lokal kebingungan. Lebih lanjut, Budi mempertanyakan kelanjutan program koperasi tersebut. Pasalnya, infrastruktur dasar seperti gedung, truk, mobil pick-up, hingga motor roda 3 sudah tersedia, dan pelatihan manajer koperasi juga telah dilaksanakan. Namun hingga kini tidak ada kejelasan operasional. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menyatakan bangunan Kopdes yang belum digunakan boleh disewakan untuk kegiatan seperti pernikahan, olahraga, hingga perlombaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selama penggunaannya mendapat persetujuan pihak yang berwenang. Kebijakan ini muncul di tengah masih banyaknya gedung koperasi Desa Merah Putih yang belum beroperasi. Ketika bangunan sudah berdiri dan fasilitas dasar seperti listrik telah terpasang, pengurus koperasi tetap harus menanggung biaya operasional meski belum memperoleh pemasukan. Karena itu, pemanfaatan sementara gedung untuk kegiatan masyarakat dinilai dapat menjadi alternatif agar bangunan tidak menganggur sekaligus menghasilkan pemasukan. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah, Desi Aryani, mengatakan gedung Kopdes Merah Putih dapat digunakan untuk kegiatan di luar aktivitas koperasi. Namun penggunaan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Persetujuan dari pengurus koperasi tetap menjadi bagian penting sebelum gedung dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Kepala desa atau lurah yang berkedudukan sebagai dewan pengawas juga harus menyetujui penggunaan gedung tersebut. Dengan demikian, gedung Kopdes yang belum digunakan untuk aktivitas utama tidak harus dibiarkan kosong. Selama mendapat persetujuan dan pemanfaatannya tetap sesuai ketentuan, bangunan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Lingwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons kabar mengenai gedung koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Sikanco, Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai lapangan bulu tangkis. Ferry membenarkan kondisi tersebut dan menilai hal itu bukan masalah besar untuk sementara waktu. Ia menegaskan bahwa gedung tersebut akan segera difungsikan kembali sesuai peruntukannya. Terkait pemanfaatan gedung selama masa kekosongan, Ferry menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum resmi. Persiapan sumber daya manusia pengelola juga sedang berjalan secara paralel. Lebih lanjut, Ferry menargetkan operasional Kopdes secara serentak dapat dimulai dalam waktu dekat. Ia menyebut September sebagai target dimulainya aktivitas perkoperasian tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal target 10.000 Kopdes yang akan beroperasi, Ferry memberikan klarifikasi. Ia menekankan bahwa jumlah bangunan dan target operasional di lapangan jumlahnya akan lebih besar. Sebagai informasi, gedung Kopdes Merah Putih di Desa Sikanco, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah viral pada awal Agustus 2026 karena dipakai untuk perlombaan bulu tangkis. Video tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Dari video yang beredar, lapangan dibuat memakai karpet khusus yang bisa digulung setelah acara selesai. Sekretaris Desa Sikanco, Atik Setiawan, membenarkan adanya aktivitas olahraga di gedung tersebut. Namun ia menegaskan bahwa kegiatan itu bukan bagian dari operasional koperasi. Atik menjelaskan pembangunan bangunan Kopdes sebagai tempat pertandingan bulu tangkis hanya bersifat sementara dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Desa Sikanco. Menurut Atik, turnamen bulu tangkis yang diikuti oleh warga setempat itu hanya berlangsung selama 4 hari, yakni pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Ia juga mengakui bahwa saat ini Kopdes di Desa Sikanco memang belum beroperasi dan belum ada aktivitas usaha di dalamnya. Untuk fasilitas lapangan, Atik menerangkan bahwa panitia hanya menggunakan karpet khusus bulu tangkis yang dipasang sementara di dalam gedung. Setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai, karpet tersebut akan digulung kembali dan kondisi gedung akan dikembalikan seperti semula. Menanggapi hal tersebut, sebelumnya anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono menilai berdirinya Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Budi menyoroti bahwa alih fungsi fasilitas Kopdes ini tidak hanya terjadi pada gedung olahraga. Menurutnya, gedung tersebut juga sempat digunakan untuk resepsi pernikahan. Selain itu, ia juga menerima laporan adanya truk operasional Kopdes yang digunakan untuk angkutan tebu yang dinilai merugikan dan membuat pengusaha angkutan lokal kebingungan. Lebih lanjut, Budi mempertanyakan kelanjutan program koperasi tersebut. Pasalnya, infrastruktur dasar seperti gedung, truk, mobil pick-up, hingga motor roda 3 sudah tersedia, dan pelatihan manajer koperasi juga telah dilaksanakan. Namun hingga kini tidak ada kejelasan operasional. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menyatakan bangunan Kopdes yang belum digunakan boleh disewakan untuk kegiatan seperti pernikahan, olahraga, hingga perlombaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selama penggunaannya mendapat persetujuan pihak yang berwenang. Kebijakan ini muncul di tengah masih banyaknya gedung koperasi Desa Merah Putih yang belum beroperasi. Ketika bangunan sudah berdiri dan fasilitas dasar seperti listrik telah terpasang, pengurus koperasi tetap harus menanggung biaya operasional meski belum memperoleh pemasukan. Karena itu, pemanfaatan sementara gedung untuk kegiatan masyarakat dinilai dapat menjadi alternatif agar bangunan tidak menganggur sekaligus menghasilkan pemasukan. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah, Desi Aryani, mengatakan gedung Kopdes Merah Putih dapat digunakan untuk kegiatan di luar aktivitas koperasi. Namun penggunaan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Persetujuan dari pengurus koperasi tetap menjadi bagian penting sebelum gedung dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Kepala desa atau lurah yang berkedudukan sebagai dewan pengawas juga harus menyetujui penggunaan gedung tersebut.
Dengan demikian, gedung Kopdes yang belum digunakan untuk aktivitas utama tidak harus dibiarkan kosong. Selama mendapat persetujuan dan pemanfaatannya tetap sesuai ketentuan, bangunan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Lingwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam live update. Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons kabar mengenai gedung koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Sikanco, Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai lapangan bulu tangkis. Ferry membenarkan kondisi tersebut dan menilai hal itu bukan masalah besar untuk sementara waktu. Ia menegaskan bahwa gedung tersebut akan segera difungsikan kembali sesuai peruntukannya.
Terkait pemanfaatan gedung selama masa kekosongan, Ferry menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum resmi. Persiapan sumber daya manusia pengelola juga sedang berjalan secara paralel. Lebih lanjut, Ferry menargetkan operasional Kopdes secara serentak dapat dimulai dalam waktu dekat. Ia menyebut September sebagai target dimulainya aktivitas perkoperasian tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal target 10.000 Kopdes yang akan beroperasi, Ferry memberikan klarifikasi. Ia menekankan bahwa jumlah bangunan dan target operasional di lapangan jumlahnya akan lebih besar. Sebagai informasi, gedung Kopdes Merah Putih di Desa Sikanjo, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah viral pada awal Agustus 2026 karena dipakai untuk perlombaan bulu tangkis. Video tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Dari video yang beredar, lapangan dibuat memakai karpet khusus yang bisa digulung setelah acara selesai. Sekretaris Desa Sikanco, Atik Setiawan, membenarkan adanya aktivitas olahraga di gedung tersebut. Namun ia menegaskan bahwa kegiatan itu bukan bagian dari operasional koperasi. Atik menjelaskan pembangunan bangunan Kopdes sebagai tempat pertandingan bulu tangkis hanya bersifat sementara dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Desa Sikanco. Menurut Atik, turnamen bulu tangkis yang diikuti oleh warga setempat itu hanya berlangsung selama 4 hari, yakni pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Ia juga mengakui bahwa saat ini Kopdes di Desa Sikanco memang belum beroperasi dan belum ada aktivitas usaha di dalamnya. Untuk fasilitas lapangan, Atik menerangkan bahwa panitia hanya menggunakan karpet khusus bulu tangkis yang dipasang sementara di dalam gedung. Setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai, karpet tersebut akan digulung kembali dan kondisi gedung akan dikembalikan seperti semula. Menanggapi hal tersebut, sebelumnya anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono menilai berdirinya Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Budi menyoroti bahwa alih fungsi fasilitas Kopdes ini tidak hanya terjadi pada gedung olahraga. Menurutnya, gedung tersebut juga sempat digunakan untuk resepsi pernikahan. Selain itu, ia juga menerima laporan adanya truk operasional Kopdes yang digunakan untuk angkutan tebu yang dinilai merugikan dan membuat pengusaha angkutan lokal kebingungan. Lebih lanjut, Budi mempertanyakan kelanjutan program koperasi tersebut. Pasalnya, infrastruktur dasar seperti gedung, truk, mobil pick-up, hingga motor roda 3 sudah tersedia dan pelatihan manajer koperasi juga telah dilaksanakan. Namun hingga kini tidak ada kejelasan operasional. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menyatakan bangunan Kopdes yang belum digunakan boleh disewakan untuk kegiatan seperti pernikahan, olahraga, hingga perlombaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selama penggunaannya mendapat persetujuan pihak yang berwenang. Kebijakan ini muncul di tengah masih banyaknya gedung koperasi Desa Merah Putih yang belum beroperasi. Ketika bangunan sudah berdiri dan fasilitas dasar seperti listrik telah terpasang, pengurus koperasi tetap harus menanggung biaya operasional meski belum memperoleh pemasukan. Karena itu, pemanfaatan sementara gedung untuk kegiatan masyarakat dinilai dapat menjadi alternatif agar bangunan tidak menganggur sekaligus menghasilkan pemasukan. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah, Desi Aryani, mengatakan gedung Kopdes Merah Putih dapat digunakan untuk kegiatan di luar aktivitas koperasi. Namun penggunaan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Persetujuan dari pengurus koperasi tetap menjadi bagian penting sebelum gedung dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Kepala desa atau lurah yang berkedudukan sebagai dewan pengawas juga harus menyetujui penggunaan gedung tersebut. Dengan demikian, gedung Kopdes yang belum digunakan untuk aktivitas utama tidak harus dibiarkan kosong. Selama mendapat persetujuan dan pemanfaatannya tetap sesuai ketentuan, bangunan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons kabar mengenai gedung koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Sikanco, Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai lapangan bulu tangkis. Ferry membenarkan kondisi tersebut dan menilai hal itu bukan masalah besar untuk sementara waktu. Ia menegaskan bahwa gedung tersebut akan segera difungsikan kembali sesuai peruntukannya. Terkait pemanfaatan gedung selama masa kekosongan, Ferry menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum resmi. Persiapan sumber daya manusia pengelola juga sedang berjalan secara paralel. Lebih lanjut, Ferry menargetkan operasional Kopdes secara serentak dapat dimulai dalam waktu dekat. Ia menyebut September sebagai target dimulainya aktivitas perkoperasian tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal target 10.000 Kopdes yang akan beroperasi, Ferry memberikan klarifikasi. Ia menekankan bahwa jumlah bangunan dan target operasional di lapangan jumlahnya akan lebih besar. Sebagai informasi, gedung Kopdes Merah Putih di Desa Sikanco, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, viral pada awal Agustus 2026 karena dipakai untuk perlombaan bulu tangkis. Video tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Dari video yang beredar, lapangan dibuat memakai karpet khusus yang bisa digulung setelah acara selesai. Sekretaris Desa Sikanco, Atik Setiawan, membenarkan adanya aktivitas olahraga di gedung tersebut. Namun ia menegaskan bahwa kegiatan itu bukan bagian dari operasional koperasi. Atik menjelaskan pembangunan bangunan Kopdes sebagai tempat pertandingan bulu tangkis hanya bersifat sementara dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Desa Sikanco. Menurut Atik, turnamen bulu tangkis yang diikuti oleh warga setempat itu hanya berlangsung selama 4 hari, yakni pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Ia juga mengakui bahwa saat ini Kopdes di Desa Sikanco memang belum beroperasi dan belum ada aktivitas usaha di dalamnya. Untuk fasilitas lapangan, Atik menerangkan bahwa panitia hanya menggunakan karpet khusus bulu tangkis yang dipasang sementara di dalam gedung. Setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai, karpet tersebut akan digulung kembali dan kondisi gedung akan dikembalikan seperti semula. Menanggapi hal tersebut, sebelumnya anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono menilai berdirinya Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Budi menyoroti bahwa alih fungsi fasilitas Kopdes ini tidak hanya terjadi pada gedung olahraga. Menurutnya, gedung tersebut juga sempat digunakan untuk resepsi pernikahan. Selain itu, ia juga menerima laporan adanya truk operasional Kopdes yang digunakan untuk angkutan tebu yang dinilai merugikan dan membuat pengusaha angkutan lokal kebingungan. Lebih lanjut, Budi mempertanyakan kelanjutan program koperasi tersebut. Pasalnya, infrastruktur dasar seperti gedung, truk, mobil pick-up, hingga motor roda 3 sudah tersedia dan pelatihan manajer koperasi juga telah dilaksanakan. Namun hingga kini tidak ada kejelasan operasional. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menyatakan bangunan Kopdes yang belum digunakan boleh disewakan untuk kegiatan seperti pernikahan, olahraga, hingga perlombaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selama penggunaannya mendapat persetujuan pihak yang berwenang. Kebijakan ini muncul di tengah masih banyaknya gedung koperasi Desa Merah Putih yang belum beroperasi. Ketika bangunan sudah berdiri dan fasilitas dasar seperti listrik telah terpasang, pengurus koperasi tetap harus menanggung biaya operasional meski belum memperoleh pemasukan. Karena itu, pemanfaatan sementara gedung untuk kegiatan masyarakat dinilai dapat menjadi alternatif agar bangunan tidak menganggur sekaligus menghasilkan pemasukan. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah, Desi Aryani, mengatakan gedung Kopdes Merah Putih dapat digunakan untuk kegiatan di luar aktivitas koperasi. Namun penggunaan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Persetujuan dari pengurus koperasi tetap menjadi bagian penting sebelum gedung dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Kepala desa atau lurah yang berkedudukan sebagai dewan pengawas juga harus menyetujui penggunaan gedung tersebut.
Dengan demikian, gedung Kopdes yang belum digunakan untuk aktivitas utama tidak harus dibiarkan kosong. Selama mendapat persetujuan dan pemanfaatannya tetap sesuai ketentuan, bangunan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mingwan dalam live update. Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons kabar mengenai gedung koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Sikanco, Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai lapangan bulu tangkis. Ferry membenarkan kondisi tersebut dan menilai hal itu bukan masalah besar untuk sementara waktu. Ia menegaskan bahwa gedung tersebut akan segera difungsikan kembali sesuai peruntukannya. Terkait pemanfaatan gedung selama masa kekosongan, Ferry menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum resmi. Persiapan sumber daya manusia pengelola juga sedang berjalan secara paralel.
Lebih lanjut, Ferry menargetkan operasional Kopdes secara serentak dapat dimulai dalam waktu dekat. Ia menyebut September sebagai target dimulainya aktivitas perkoperasian tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal target 10.000 Kopdes yang akan beroperasi, Ferry memberikan klarifikasi. Ia menekankan bahwa jumlah bangunan dan target operasional di lapangan jumlahnya akan lebih besar. Sebagai informasi, gedung Kopdes Merah Putih di Desa Sikanjo, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, viral pada awal Agustus 2026 karena dipakai untuk perlombaan bulu tangkis. Video tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Dari video yang beredar, lapangan dibuat memakai karpet khusus yang bisa digulung setelah acara selesai. Sekretaris Desa Sikanco, Atik Setiawan, membenarkan adanya aktivitas olahraga di gedung tersebut. Namun ia menegaskan bahwa kegiatan itu bukan bagian dari operasional koperasi. Atik menjelaskan pembangunan bangunan Kopdes sebagai tempat pertandingan bulu tangkis hanya bersifat sementara dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Desa Sikanco. Menurut Atik, turnamen bulu tangkis yang diikuti oleh warga setempat itu hanya berlangsung selama 4 hari, yakni pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Ia juga mengakui bahwa saat ini Kopdes di Desa Sikanco memang belum beroperasi dan belum ada aktivitas usaha di dalamnya. Untuk fasilitas lapangan, Atik menerangkan bahwa panitia hanya menggunakan karpet khusus bulu tangkis yang dipasang sementara di dalam gedung. Setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai, karpet tersebut akan digulung kembali dan kondisi gedung akan dikembalikan seperti semula. Menanggapi hal tersebut, sebelumnya anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono menilai berdirinya Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Budi menyoroti bahwa alih fungsi fasilitas Kopdes ini tidak hanya terjadi pada gedung olahraga. Menurutnya, gedung tersebut juga sempat digunakan untuk resepsi pernikahan. Selain itu, ia juga menerima laporan adanya truk operasional Kopdes yang digunakan untuk angkutan tebu yang dinilai merugikan dan membuat pengusaha angkutan lokal kebingungan. Lebih lanjut, Budi mempertanyakan kelanjutan program koperasi tersebut. Pasalnya, infrastruktur dasar seperti gedung, truk, mobil pick-up, hingga motor roda 3 sudah tersedia, dan pelatihan manajer koperasi juga telah dilaksanakan. Namun hingga kini tidak ada kejelasan operasional. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menyatakan bangunan Kopdes yang belum digunakan boleh disewakan untuk kegiatan seperti pernikahan, olahraga, hingga perlombaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selama penggunaannya mendapat persetujuan pihak yang berwenang. Kebijakan ini muncul di tengah masih banyaknya gedung koperasi Desa Merah Putih yang belum beroperasi. Ketika bangunan sudah berdiri dan fasilitas dasar seperti listrik telah terpasang, pengurus koperasi tetap harus menanggung biaya operasional meski belum memperoleh pemasukan. Karena itu, pemanfaatan sementara gedung untuk kegiatan masyarakat dinilai dapat menjadi alternatif agar bangunan tidak menganggur sekaligus menghasilkan pemasukan. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah, Desi Aryani, mengatakan gedung Kopdes Merah Putih dapat digunakan untuk kegiatan di luar aktivitas koperasi. Namun penggunaan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Persetujuan dari pengurus koperasi tetap menjadi bagian penting sebelum gedung dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Kepala desa atau lurah yang berkedudukan sebagai dewan pengawas juga harus menyetujui penggunaan gedung tersebut. Dengan demikian, gedung Kopdes yang belum digunakan untuk aktivitas utama tidak harus dibiarkan kosong. Selama mendapat persetujuan dan pemanfaatannya tetap sesuai ketentuan, bangunan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mingwan, sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Geok Mengwan dalam Live Update. Menteri Koperasi Ferry Juliantono merespons kabar mengenai gedung koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di Desa Sikanco, Kabupaten Cilacap yang digunakan sebagai lapangan bulu tangkis. Ferry membenarkan kondisi tersebut dan menilai hal itu bukan masalah besar untuk sementara waktu. Ia menegaskan bahwa gedung tersebut akan segera difungsikan kembali sesuai peruntukannya. Terkait pemanfaatan gedung selama masa kekosongan, Ferry menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum resmi. Persiapan sumber daya manusia pengelola juga sedang berjalan secara paralel. Lebih lanjut, Ferry menargetkan operasional Kopdes secara serentak dapat dimulai dalam waktu dekat. Ia menyebut September sebagai target dimulainya aktivitas perkoperasian tersebut. Saat dikonfirmasi mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal target 10.000 Kopdes yang akan beroperasi, Ferry memberikan klarifikasi. Ia menekankan bahwa jumlah bangunan dan target operasional di lapangan jumlahnya akan lebih besar. Sebagai informasi, gedung Kopdes Merah Putih di Desa Sikanjo, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, viral pada awal Agustus 2026 karena dipakai untuk perlombaan bulu tangkis. Video tersebut pun viral dan menjadi perbincangan di media sosial. Dari video yang beredar, lapangan dibuat memakai karpet khusus yang bisa digulung setelah acara selesai. Sekretaris Desa Sikanco, Atik Setiawan, membenarkan adanya aktivitas olahraga di gedung tersebut. Namun ia menegaskan bahwa kegiatan itu bukan bagian dari operasional koperasi. Atik menjelaskan pembangunan bangunan Kopdes sebagai tempat pertandingan bulu tangkis hanya bersifat sementara dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Desa Sikanco. Menurut Atik, turnamen bulu tangkis yang diikuti oleh warga setempat itu hanya berlangsung selama 4 hari, yakni pada 4 hingga 7 Agustus 2026. Ia juga mengakui bahwa saat ini Kopdes di Desa Sikanco memang belum beroperasi dan belum ada aktivitas usaha di dalamnya. Untuk fasilitas lapangan, Atik menerangkan bahwa panitia hanya menggunakan karpet khusus bulu tangkis yang dipasang sementara di dalam gedung. Setelah seluruh rangkaian pertandingan selesai, karpet tersebut akan digulung kembali dan kondisi gedung akan dikembalikan seperti semula. Menanggapi hal tersebut, sebelumnya anggota Komisi 6 DPR RI Budi Sulistiono menilai berdirinya Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terburu-buru tanpa perencanaan yang matang. Budi menyoroti bahwa alih fungsi fasilitas Kopdes ini tidak hanya terjadi pada gedung olahraga. Menurutnya, gedung tersebut juga sempat digunakan untuk resepsi pernikahan. Selain itu, ia juga menerima laporan adanya truk operasional Kopdes yang digunakan untuk angkutan tebu yang dinilai merugikan dan membuat pengusaha angkutan lokal kebingungan. Lebih lanjut, Budi mempertanyakan kelanjutan program koperasi tersebut. Pasalnya, infrastruktur dasar seperti gedung, truk, mobil pick-up, hingga motor roda 3 sudah tersedia, dan pelatihan manajer koperasi juga telah dilaksanakan. Namun hingga kini tidak ada kejelasan operasional. Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah menyatakan bangunan Kopdes yang belum digunakan boleh disewakan untuk kegiatan seperti pernikahan, olahraga, hingga perlombaan dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia selama penggunaannya mendapat persetujuan pihak yang berwenang. Kebijakan ini muncul di tengah masih banyaknya gedung koperasi Desa Merah Putih yang belum beroperasi. Ketika bangunan sudah berdiri dan fasilitas dasar seperti listrik telah terpasang, pengurus koperasi tetap harus menanggung biaya operasional meski belum memperoleh pemasukan. Karena itu, pemanfaatan sementara gedung untuk kegiatan masyarakat dinilai dapat menjadi alternatif agar bangunan tidak menganggur sekaligus menghasilkan pemasukan. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Jawa Tengah, Desi Aryani, mengatakan gedung Kopdes Merah Putih dapat digunakan untuk kegiatan di luar aktivitas koperasi. Namun penggunaan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan. Persetujuan dari pengurus koperasi tetap menjadi bagian penting sebelum gedung dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Kepala desa atau lurah yang berkedudukan sebagai dewan pengawas juga harus menyetujui penggunaan gedung tersebut.
Dengan demikian, gedung Kopdes yang belum digunakan untuk aktivitas utama tidak harus dibiarkan kosong. Selama mendapat persetujuan dan pemanfaatannya tetap sesuai ketentuan, bangunan tersebut dapat digunakan untuk mendukung kegiatan masyarakat. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Lingwan, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi